seringkali orang yang dikasih amanah suka berkhianat, padahal dia juga tahu dosanya, tapi tetap saja dilanggar. Diperintah untuk beramanah. Nah, terus bagaimana sih orang-orang yang beramanah itu seberapa mulia? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah dari konten YouTube Hafiz Akbar Official, kembali lagi bersama kita dalam pembahasan Q&A, dan bersama kami juga ada Ustadz kita, yaitu Ustadz Hafiz Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, jangan lupa untuk like, comment, share, and jangan lupa ini yang terpenting, di subscribe. Oke? Jangan lupa untuk subscribe Hafiz Akbar Official. Oke, yang pertama Ustaz, ada dari Hardi Driver. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hardi dari Sentiong. Saya mau tanya, saya ditawari salah satu travel umroh. Dia punya program berangkat dulu baru bayar untuk ongkosnya. Gimana hukumnya? Sah apa tidak umroh saya? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa ala quwwata illa billah. Para pemirsa dari YouTube Hafiz Akbar Official, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas bagaimana terkait tentang ibadah yang memang harus mengeluarkan harta. Ya, haji dan umroh ini Masya Allah, di satu sisi memang ibadah yang paling terkomplit dari segalanya. Satu, dia harus punya badan yang sehat. Yang kedua, dia harus punya ilmu yang banyak. Dan yang paling penting lagi, dia harus punya harta yang cukup. Maka bagaimana jikalau seorang yang pergi haji, pergi umroh, tapi dia itu kondisinya seperti yang tadi kita tanyakan, dia bayar umroh dulu, haji dulu, baru nanti dia bayar lagi. Jadi yang pertama begini, dalam kesepakatan ini berarti ada dua kesepakatan. Satu, kesepakatan dalam beribadah. Kedua, kesepakatan dalam utang piutang. Itu ada dua bagian. Maka kalau dinyatakan sahnya atau tidak, ya umrohnya itu sah. Sah dalam arti, satu, duit yang memang udah ada naat dipinjam dulu, baru nanti dia bayar setelah itu. Ya sama aja kalau nggak pakai travel pun kita dibayarin orang, sama aja seperti itu jenisnya. Artinya yang memang yang bukan ngeluarin harta bukan kita. Cuman pertanyaannya ini, sistemnya ini sistem yang sifatnya kayak kredit dan lain sebagainya. Selama dia ngikut dalam koridor Islami itu nggak ada masalah praktek kreditnya. Tapi selama nggak ikut dalam praktek kreditnya, itu yang mungkin dalam permasalahan, artinya ibadahnya itu bisa terkontaminasi dengan praktek-praktek yang lainnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bukan cuma haji, umroh, kadang akikoh juga juga ditawarin kredit. Jadi di satu sisi memang mempermudah kita ibadah sama Allah. Artinya orang yang pengen ibadah kan dia nggak cukup nunggu lama-lama lagi dia harus ngumpulin duit, dia bisa berangkat, ya kan? Kita nggak tahu umur kita, mumpung lagi semangat, akhirnya kita jalan, tapi dalam kondisi yang seperti itu. Di satu sisi memang seperti hal yang memudahkan, tapi di satu sisi memang ada praktik-praktik orang yang memang belum nanti bisa dibisniskan dalam masalah hal yang kayak seperti itu. Jadi bagaimana masalah kayak gitu tawarin, ya boleh-boleh aja. Jadi kalau kita mau ambil yang seperti itu, memang tahapannya dua, perjanjian kita, satu terkait tentang umrohnya, satu lagi terkait tentang utang piutangnya. Maka seandainya terjadi suatu saat kita udah umroh tapi kita nggak mampu bayar, nah, gimana status umrohnya dia ini?
Itu yang paling terpenting. Jadi di samping terkait umroh dan haji, di sini juga terkait ada utang piutang yang harus diperhatikan. Kalau utang piutangnya semua selesai, apa yang selesai, udah lantas tuh haji umroh jadi milik kita. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah perjanjian awalnya. Yang kedua adalah praktek utang piutangnya dan lihat cara bagaimana kreditnya itu bagaimana caranya sesuai dengan ajaran kita. Nanti sedikit tambahin Ustaz, kalau memang si yang punya utang itu meninggal duluan, itu tertegah nggak amalnya dia? Ya artinya jadi nanti sifatnya itu utang piutang yang kita bahas, bukan masalah umroh, utang piutang ini ya. Jadi ada ibadah yang udah ditanamkan orang dulu, harus dibebasin aja sama yang pihak yang memberi utang supaya umroh menjadi makbul. Sulit sih kalau begitu sih. Cuma di satu sisi mempermudah. Allah Maha. Alhamdulillah, satu sudah selesai, ya insya Allah terjawab sudah apa yang dipengenin. Yang kedua, ini dari penggemar setia kita, Ustaz. Sipur Suryanto. Oh. Ya. Beliau nanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, gimana cara melatih kesabaran dalam segala hal dalam kehidupan? Memang sobar itu nggak gampang, nggak mudah sobar. Artinya melatihnya itu perlu dalam arti segala sesuatu kebaikan apa aja sih, ya, dari ibadah apapun pelatihan itu penting. Memang kalau sabar itu tingkatannya lebih tinggi dari tingkatan yang lain-lain. Jadi melatihnya itu harus lebih sering gitu, karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus bagaimana cara melatih kesabaran yang terkait dengan kehidupan? Ya kita cara melatih gampang. Kita lihat kehidupan kita sehari-hari aja. Dalam arti ada nggak yang bisa mancing emosi kita sehari-hari? Entah kita dititipin punya istri kita kayak begitu, yang mau modelnya ngomongnya itu harus 3 kali 4 kali buat kerjaan. Kadang-kadang mau jauh-jauh melatih sobar itu dari istri kita udah bisa tuh dapat yang namanya sobar. Dari anak misalnya yang diperintahnya harus sampai diulang-ulang. Nah, kadang-kadang kita jadi sobar itu adalah si orang itu nggak mampu menahan emosi terkait dengan urusan Allah kecuali batasan. Karena Nabi nggak ngajarin kalau yang terkait Allah kita harus sabar. Jadi untuk yang selain itu terkait dengan makhluknya kita bisa katakan segala sesuatu. Apalagi terkait dengan urusan pribadi kita, nah itu tuh sabar teman. Jadi melatih kesabaran perlu karena sabar itu penting. Dengan sabar orang nggak mudah berprasangka buruk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sabar orang itu lebih mudah menerima. Sedangkan hidup pasti diuji. Ya gak lari dari ujian gak bisa, tapi sabar adalah senjata ampuh satu-satunya ketika Allah ngasih kita ujian dan sebagainya. Ya, jadi latihlah sabar sekemampuan kita. As-sabru fi shadaqatil ula. Sabar yang paling afdal itu adalah pada pukulan pertama, itu sabar paling afdal. Jadi kalau dia diuji sama Allah motornya hilang, tapi dia harus sabar ketika perjalanannya udah sampai sebulan, 2 bulan, KTD-nya ya alhamdulillahnya aneh ikhlasin aja Ustaz, ya kan, udah 2 bulan juga hilang, ya 2 bulan. Mungkin yang paling pukulannya yang paling pertama adalah ketika pertama kali diuji pas langsung dia nerima dengan kesabaran itu namanya sudah mati dulu. Jadi pukulan pertama pas dipukul langsung nerima. Tapi ada orang yang sobar bisa tuh udah belakangan itu udah jauh banget. Sobar yang pakai masa waktu, sobar yang mungkin pahalanya masih besar pada saat pertama kali. Jadi sobar itu ada kapasitasnya, kemampuannya. Tapi yang pasti orang itu kalau mau sobar, yang pertama ma'rifatullah, harus kenal sama Allah dulu. Karena yang namanya sobar itu pahalanya gede. Kalau ente tahu apa yang bakal Allah janji ketika ente sabar, pasti ente mau. Tapi ketika ente nggak tahu tentang Allah terkait tentang sobar, apa yang Allah janji pahalanya, disitulah kita ogah, males deh. Akhirnya kita batalin aja deh, pakai marah, pakai jengkel dan lain sebagainya. Jadi ya salah satunya ma'rifatullah, harus kenal dulu sama Allah, karena dia yang bakal ngasih ukur terbesar ketika orang itu bisa bersabar. Jadi kata tersimpelnya, kalau memang mau bersabar, kita harus kenal Allah tadi. Iya.
mustahil orang sabar kalau mengenal sama Ya. Allah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Jibal Krakatau. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang kemusyrikan menurut apa yang ada di dalam Al-Quran. Mohon penjelasan dan pencerahan. Dalam Al-Quran diterangkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan pernah musyrik dengan segala sesuatu. Ada di mana musyrik itu? Al-musyrik adalah syirik. Syirik itu artinya bersekutu. Kalau dalam bahasa kita itu syirik itu yang lebih dari satu. Syarikat kalau dagang yang modalnya 2 orang namanya syarikat. Ya, PT dan lain sebagainya. Nah, syirik itu artinya melebihi, ada 2 yang mempunyai kekuatan. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu dalam arti orang itu meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ya, dalam hal syirik itu banyak sih sebenarnya. Asyirkus shogir, katakan asyirkus shogir, iya, syirik kecil itu ya. Karena dia itu kok bisa dibilang syirik karena dia masih lupa sama orang. Ya kan, di satu sisi dia memang pengen Allah yang baik. Di satu sisi dia bisa over dalam ibadahnya menjadi yang lebih bagus lagi ketika ada orang lewat gitu. Ya kan, ada orang lewat nih, kayaknya bayangannya orang dipoles langsung ibadahnya. Gitu. Jadi tetap ke Allah jalan, ke orang jalan batal. Artinya itu asyirku shogir, syirik tapi kandungannya setelah seseorang itu hamba kok seseorang itu ibadah kok yang bukan karena Allah. Syirik yang terbesar itu adalah memang meyakini pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin sama Allah itu wajib hukum ma'rifatullah. Segala sesuatu apa aja di dunia ini la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya daya apa yang manusia punya hari ini kita nggak punya. Yang manusia punya kekuatan apa ini hari ini nggak ada. Ya kan, sampai gerak nih asukun, ya kan, gerak nih diamnya wal harakat asukun, diamnya geraknya itu semuanya Allah yang gerakin. Diamnya Allah yang diamin, geraknya Allah yang gerakin. Yang kedua, wala quwata, punya kekuatan apa manusia di saat kondisi dia Allah uji jadi orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa? Ya kita nggak jauh-jauh deh. Kita sakit aja nih. Kalau kita diuji sakit itu banyak tuh yang hilang dari diri kita, yang makannya lah nggak enak, ya nggak, yang tidurnya lah nggak enak, yang ngomong juga nggak enak lah, ikut-ikutan semua nggak enak. Tuh segitu kita dikasih sakit tuh banyak kekuatannya. Nah, kuat itu kekuatan yang Allah punya segala sesuatu yang nggak ada kelemahan sama sekali. Ya nggak, kita berasa banget lemah kalau udah kondisinya kayak begitu, susah, sakit dan lain sebagainya. Berasa kalau kita ini mah nggak pantas jadi orang yang paling kuat. Artinya kekuatan manusia, walaupun kekuatan manusia diyakini ada memiliki kekuatan sama seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan obat gitu. Kalau minum obat ini pasti sembuh gitu. Kalau udah pakai kalimat pasti, maka tuh obat yang benda mati begitu dia mempunyai kekuatan besar, sedangkan al-musyafa yang bisa nyembuhin itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau diminta air sama ulama yang meyakini bahwa itu ulama bisa berubah, ya sama aja. Yang ulamanya bisa berubah, ya nggak, yang doa syiah bisa berubah, padahal hakikatnya semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar syariat aja, tapi merubah segala sesuatunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada segala sesuatu yang bisa merubah dengan tabiatnya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dokter dia punya sifat menyembuhin, tapi yang menyembuhin adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pisau punya sifat menyelakai, tapi kalau Allah mau itu pisau akan bisa menyelakai. Jadi kekuatan iman kita itu harus yakin nggak ada lagi kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita bisa berdiri, bisa duduk dan sebagainya, itu Allah yang fasilitasi kita semua. Jadi manusia yang punya kekuatan. Jadi simpelnya musyrik itu apapun segala sesuatu yang menyekutukan Allah walaupun kecil, Ya. walaupun kita nggak sadar kita omongi itu udah musyrik. Jadi simpelnya kita jangan sampai yang sembarangan dengan segala sesuatu apapun itu dibilang berkat dia, tapi nggak balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Oke,
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melericah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seringkali orang yang dikasih amanah suka berkhianat, padahal dia juga tahu dosanya, tapi tetap saja dilanggar. Mohon pencerahan dan pesan-pesan buat orang yang beramanah. Jadi yang namanya amanah kan sifat wajib bagi Nabi. Manusia memang nggak punya kewajiban sifat dia harus beramanah sih. Siapapun pasti punya sifat yang namanya khianat. Ya, karena kita nggak wajib beramanah, tapi kita diperintah untuk beramanah. Nah, terus bagaimana sih orang-orang yang beramanah itu seberapa mulia? Yang pasti karena itu sifat wajib para anbiya wa rasul, para anbiya dan para rasul, yang pasti yang namanya sifat ini pasti mulia. Sifatnya ada kesamaan dengan sifat-sifatnya. Cuman permasalahannya al-wa'id tentang perkara janji atau amanah dan lain sebagainya. Orang itu harus paham tentang kriteria amanah. Biasanya yang namanya amanah, dia itu yang ada di pikiran dia itu adalah milik. Gitu. Atau dia bilang, ini kan nanti kita bisa ganti. Jadi terkadang kita menyepelekan itu. Jadi yang namanya wa'id kalau Nabi ngajarin kita, nggak usah yang sifatnya amanah orang kayak begitu, nggak usah. Gimana sih cara didik istri kita? Gimana sih cara didik anak kita? Gimana sih cara ngamalin harta kita yang ada di rumah? Kita itu sama itu, diamanahkan tentang itu. Kalau kita yang model-model sama Allah didikkan begitu, kita bisa amanah, kemungkinan besar yang urusan sama orang pun kita amanah. Karena artinya kan, itu belajar dari hal-hal yang sifat itu terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Karena setiap orang itu diamanahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang alat indranya, amanah ya istrinya, amanah ya anak. Bisa nggak dia jaga amanah yang seperti ini? Kalau yang itu bisa dia paham itu amanah, insya Allah yang terkait sama orang, apalagi ada omongan tentang amanah itu, pasti insya Allah kita bisa menemuin tentang. Jadi intinya pahamin dulu kalimat amanah. Yang namanya titipan bukan milik kita, dan yang namanya titipan pasti bakal berpulang kepada yang pemiliknya. Dua definisi. Nggak ada orang parkir mobilnya nggak diambil lagi, nggak ada. Ya kan? Walaupun dia cuma parkir begitu, tukang parkir nggak boleh bangga dengan parkiran. Mau bangga begini, yang ada mobilnya A, B, C segala macam mobil mewah, dia mau banggain apa? Dia cuma dibayar 2 ribu gitu. Yang ada sendal mewah, dia bentuk tempat penitipan sendal, boleh mau ngomong apa? Kenapa? Karena dia cuma dititipin sendal mahal. Ya kan? Dan dia bakal dibayar cuma 2.000 rupiah. Artinya al-wa'id, walaupun memang ketika orang itu diamanahin, dia mendapatkan hal yang murah biasa, cuma pahalanya besar di sisi Allah. Besarnya karena dia memiliki sifat yang antara sifat para anbiya wa rasul, juga sifat para sahabat dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat begini, kalau kita dapat amanah, di sendal kita ambil misalnya. Ini kalau di sendal kita ambil, harganya mahal. Kalau di sendal kita balikin yang punya, kita diberikan dibayar. Begitu kita lihat. Tapi dosanya besar, insya Allah. Atau itu kan gosok, sama aja dinyuri. Ya nggak, yang bukan milik dia kok diambil, gosok. Dan dari gosok nggak sah semua ibadahnya. Kalau jadi pokoknya nggak sah. Kalau jadi kopiahnya nggak bisa. Kalau jadi amal sedekah, mau sedekah yang masjid, itu kebanyakan nggak sah juga. Jadi dari berbagai macam banyak kerugian sampai yang nilai ibadah akhirnya nggak jadi ibadah karena bukan miliknya. Sama itu amanah. Jadi amanah itu yang jadi akal gitu tuh kalau kita cuma jembatan bukan tujuan. Tujuannya adalah ya ini orang yang bukan gitu. Nabi itu orang yang diamanah. Ada satu pun wahyu yang sampai saat ini belum sampai sama baginda Rasul, belum disampaikan sama kita. Yang enak kayak, yang pahit kayak, yang mana aja artinya buat Nabi tuh untuk nyampein itu dia udah berpegang teguh. Apapun nanti bakal kejadiannya nggak enak gitu, maksudnya hasil dia bakal dicomoin orang, dia udah bakal tahu dari situ. Bayangin ngomongin tentang agama yang sekelilingnya itu kafir rasanya, tapi karena dia lihat ini amanah dari Allah, dia sampaikan itu walaupun ujung-ujungnya nyawanya hilang, keluarganya dan lain sebagainya. Jadi mohon gampang. Jadi upahnya itu duitnya kecil orang gitu. Lalu ucapan terima kasih. Nggak saat ada titipannya duit dari sebulan. Oh ya makasih ya.
Ya ada juga mungkin orang ngasih duit, nggak banyak. Kita cuma dapat terima kasih doang. Tapi andai kata itu titipan kita ambil, oh, kita dapat nilai nih di dunia. Tapi lah bilang ya, tapi nggak dapat yang kita inginkan. Jadi inti dari pertanyaan tadi, jangan sampai kita mengecewakan orang. Walaupun dititipin uang kembalian 500 perak, kita harus bisa mengembalikan itu. Jadi intinya jangan merasa punya diri kita dulu ya. Jadi kalau dirasain punya diri kita, hasil mau kecil pun nanti ambil pasti. Ya kan. Kedua, jangan menempelkan dengan itu berat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kalijambon Channel. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mendidik anak yang baik dan apa doanya supaya anak patuh kepada anak itu adalah bagian dari cerminan orang tuanya. Mendidik anak yang soleh dan soleh pastinya bukan ketika anak itu berbentuk jadi manusia. Nabi kita semua termasuk Nabi Ibrahim ngajari mendidik anak itu dari sebelum dia ada. Bahkan kalau perlu masih berpasang dua doang antara kita sama bini kita. Dari situ tuh kita mulai tuh yang namanya mendidik anak yang soleh. Jadi benar-benar cerminan ini masalah karena anak soleh itu inden. Gak semua orang punya. Karena yang namanya punya anak soleh ini mahal harganya. Ini nggak lebih mahal dari dunia dari sini pasti. Kenapa? Karena orang kalau punya anak soleh apa sih yang orang tua yang gak dapetin dari uang? Dunia ini dikasih, akhiratnya dapat juga. Maka nggak semua orang, bahkan Nabi Ibrahim puluhan tahun, ya nggak diinden puluhan tahun dan Nabi Ismail dapat lagi Nabi Ishak. Masya Allah itu dua itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu doa di mana anak itu belum ada. Nabi Ismail belum ada, Nabi Ishak belum ada, beliau ini baru berdua sama istrinya. Jadi rasanya kalau mau punya anak yang soleh dan soleha itu harus dimulai dari sebelum beliau ada. Habis itu dari perut itu dimulai mendidik yang terkait dengan urusan agama. Bapaknya rajin baca Quran, rajin hamil. Ya, terus waktu sebelum kita berhubungan juga diatur lagi dalam agama kita. Ya, ketemu pertama bagaimana, dari bagaimana, dibaca gimana, sholat gimana. Jadi panjang. Sebelum itu suami nanam satu kebaikan sama istrinya itu semuanya udah dirancang semua. Jadi rasanya sulit kalau kita mendidik anak itu soleh dan soleha ketika dia udah berbentuk. Tapi nggak ada yang mungkin buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, yang namanya anak itu cermin orang tua. Yang namanya cermin itu pasti dia bakal jujur ya, bakal mengeluarkan gambar aslinya. Jadi kalau kita angkat tangan di cermin begini, nggak mungkin cerminnya diem. Kita angkat tangan, cerminnya diem. Makanya orang tua sama anak, ya, orang tua itu sama anak, biar anak sama orang tua melawan saya hebat, kayak gimana itu nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Orang tua itu susah, saya hebat, galak nih bagaimana sama anak, sampai bodoh itu dia nggak bakal terkenal. Artinya anak sama orang tua itu dicermin, nggak satu hal yang gimana itu pokoknya sama perilakunya pasti. Ya, kalau anaknya begini kelakuannya, bapaknya pasti seperti itu, emaknya pasti seperti itu. Itu nggak ngambil dari mana-mana. Nah, bahkan ditanyakan kalau memang nggak ada dua dari sifat orang tuanya, berarti ada sifat yang lain. Karena ketika kita mau berhubungan sama istri kita ketika kita nggak baca, itu jin udah mewakili duluan, udah tidur duluan bareng sama bini kita. Mana kita nggak tahu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita kaji menuju bagaimana kita punya anak yang soleh dan soleh. Jadi cerminan itu dalam arti gimana? Contohnya, ya. Jadi kalau kebaikan adalah apa juga dicontohin kayak kita. Nyuruh orang nyumbang, kita nggak nyumbang. Gitu kan? Ayo dong bikin sumbangan dong, ada maulid Nabi nih. Ini ada Isra Mi'raj nih. Ini ada kegiatan Muharram nih. Kita perintah orang suruh nyumbang, kita ini nggak nyumbang. Kita yang bikin proposal nggak ngeluarin dulu. Ya, kita yang bikin ini nggak ngeluarin dulu. Kalau perlu kita diajarin, kita yang buat, kita yang paling gede harus
Jangan kita suruh orang buat sedekah, suruh orang buat zakat, suruh orang buat berbuat baik, kita ini kan berbuat baik. Nyuruh orang ibadah, kita nggak ibadah. Nah, jangan sebaliknya. Artinya kalau mau contohin. Hari ini banyak orang tua yang nyuruh anaknya berbuat baik, tapi orang tua tersebut nggak bisa jadi contoh buat anaknya untuk berbuat baik. Jadi hari ini anak belajar sama orang tuanya nggak ketemu. Kok kita nggak bisa nemuin orang tua kita dari segi kebaikannya? Karena pelajaran paling gampang itu adalah akhlak daripada kita baca. Ini kita nemuin baca ini bingung kita. Belajar akhlak dibaca itu bingung. Belajar akhlak itu enaknya nyontek langsung. Bagaimana sih orang-orang kafir Quraisy nyontek Nabi? Nggak baca bukunya, udah lihat Nabi aja. Dia nggak lihat Nabi bagaimana Rasul cara berakhlak, udah begitu. Artinya kalau mau benar, kita harus benar. Nah terus doa pun jangan pernah putus. Artinya kalau memang Allah kasih kita anak yang soleh, anak yang nggak soleh itu bagian dari ujian kita. Karena jangan mau hidup ada yang sempurna. Itu punya anak soleh, bapaknya kan soleh, emaknya kan ada yang istrinya soleh, lakinya nggak ada, anaknya kan ada yang anaknya baru, bapaknya nggak benar. Jadi semua punya kekurangan, itu makna dunia. Ya, jadi kita ingin ya Allah, cuman ya ketika dikasih sama Allah, Allah punya kehendak beda. Artinya itu jangan ada sedikit kecewa, jangan jadikan gelang kita ibadah terganggu karena kita punya anak yang nggak soleh, karena kita punya anak yang nggak soleh, karena kita punya istri yang nggak soleh. Jadi ganggu di hati kita, ibadah jadi macet deh semuanya. Tetap lanjutin apa yang jadi ibadah kita. Nah terus terkait dengan urusan anak yang soleh dan soleha, apa nih kembangnya dari anak yang soleh dan soleha? Orang anak yang soleh dan soleha ini yang pasti jadi ibrah buat kita. Karena begini, orang kalau punya anak soleh dan soleha, ya dia itu nggak bakal punya kesabaran. Ya, dia hanya bisa bersyukur aja sama Allah. Nggak ada pahala tambahan yang ada. Karena anaknya kalau disuruh sekali langsung berjaya. Sholat, ngaji, ini jalan, ini. Ya, disuruh sekali langsung jalan. Coba kalau kita punya anak yang nggak soleh dan soleh, itu berkali-kali. Di situ tuh Allah menjadi sabaran yang bikin pahala lebih banyak ternyata. Punya anak soleh sama punya anak nggak soleh, pahalanya masih demikian punya anaknya, tapi harus ada. Jadi ada ibrahnya di situ. Jadi amal itu dikit ternyata kalau kita punya anak yang soleh. Ya tapi peluang surga kita gede. Tapi kalau kita punya anak yang nggak soleh, peluang surga kita juga gede. Nabi Nuh nggak turun jadi nabi, punya anak yang nggak soleh. Ya nggak takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat. Kalau kita lihat, kalau kita nasihatin anak nggak tembus, Nabi Nuh aja kagak tembus. Allahnya buangnya. Kalau kita punya anak yang soleh dan soleh, artinya ini semua keputusan Allah. Jangan mengganggu semua ibadah kita, jangan mengganggu aktivitas ibadah kita sama Allah. Jalanin semuanya, jadiin ini doa buat kita. Kalau langkah yang tadi saya sebutin semuanya udah jalan, yang tadi hasilnya belum ada kelihatan juga, ini jadi pada Allah hak qadrihi pasti bakal terjadi. Kalau udah hak Allah, makhluk tidak bakal bisa. Alhamdulillah, Masya Allah, berarti benar-benar selanjutnya saja dari sisi apapun dinilai sekecil apapun diperhatikan. Jadi sampai-sampai mau punya anak yang soleh dan soleha itu kitanya dulu harus benar, si suami harus benar, si istri harus benar. Dan tak kalah punya anak yang soleh dan soleha, kita juga harus benar dalam memiliki kesabaran. Ya, alhamdulillah. Ternyata cukup sampai sini Q&A kita. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Ya. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ya. Yang terpenting subscribe dulu, baru komen dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, para jamaah Hafiz Akbar Official, cukup sekian Q&A kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.